Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada hari ini saya akan membahas tentang beberapa aspek jinayat. Pertemuan yang lalu sudah dibahas pengertian apa itu jinayat, apa juga fikih jinayat, yang secara ringkas fikih jinayat itu merupakan bagian dari 4 fikih kalau menurut Imam Asy-Syafi'i ya. Karena menurut Imam Syafi'i fikih itu 4 cabang. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalat, ada fikih munakahat, dan fikih jinayat. Dan fikih jinayat itu sering dibahas terakhir. Makanya kalau belajar fikih secara ilmiah tidak tamat biasanya ya. Umpamanya kalau di pesantren fikih ibadah itu bisa dibahas 3-4 tahun. Baru nanti fikih munakahat 4 tahun kemudian. Jadi kalau pesantrennya 5 tahun baru sampai munakahat, yang kadang-kadang pulang ke rumah sudah dinikahkan. Sehingga banyak pimpinan pesantren di beberapa tempat yang belum tamat ngajinya sudah jadi ustadz, jadi kiai, jadi mimpin pesantren. Demikian pula di perguruan tinggi. Karena biasanya sistemnya ngehancak begitu. Tapi kalau kita membahas Al-Quran, fikih Al-Quran dan hadis, belum tamat juga membahas tafsir Al-Quran, baru membahas surat Al-Baqarah saja, itu sudah ada di situ fikih ibadah, fikih munakahat, fikih muamalat, fikih jinayat. Nah, jinayat itu juga sering disebut jaroim, jamak dari jarimah, sehingga aspeknya itu menjadi 3 bagian. Yang pertama jaroimul qisos, yang kedua jaroimul had, yang ketiga jaroimul ta'zir. Jaroimul qisos itu perbuatan dosa, perbuatan pidana yang hukumannya sesuai dengan apa yang ia perbuat. Itu namanya jaroimul qisos. Di dalam surat Al-Baqarah ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos fil qatla. Itu wahai orang yang beriman, telah ditetapkan kewajiban kepada kalian qisos di dalam urusan pembunuhan. Bahkan di dalam surat Al-Maidah lebih rinci lagi. Baca gigi dengan gigi, kemudian hidung dengan hidung, al-uduna bil uduni. Kemudian juga dibahas sampai rinci ya, hukum qisos itu. Jadi hukum qisos atau jaroim al-qisos adalah hukuman yang diterapkan sesuai perbuatan dosanya, sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku. Maka
pas gitu, tidak ada kurang, tidak ada lebih yang diterapkannya itu. Karena apa? Karena kisos itu sendiri berarti setimpal. Hanya jaroimul kisos, hukuman yang setimpal dengan yang diperbuat. Makanya ada istilah gunting itu mikos, karena setimpal runcingnya itu. Terus ada lagi kisos, kisah, kosos, karena dia berbicara sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan kejadiannya. Makanya disebut kisah atau al-qasas. Ada Al-Quran namanya surat Al-Qasas, karena sesuai dengan apa yang ia perbuat. Dan ini berlaku bagi perbuatan yang sengaja. Makanya ditekankan di dalam Al-Quran itu aturan-aturannya. Karena yang lebih rincinya bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Nafas bin nafas, jiwa dengan jiwa. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Maksudnya kalau jiwa dengan jiwa sampai orang yang terganggu itu dibunuh, maka dibunuh lagi. Wal aina bil aini, umpamanya matanya dipecak, dia dipecak lagi. Atau matanya dirusak lagi. Alfa bil anfi, demikian pula hidung dengan hidung. Wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga. Sinna bis sini, gigi dengan gigi. Wal juruh kisos, ini penekanannya. Wal juruh kisos, perlukaan yang lain tuh rupanya disesuaikan. Tapi paman tasoddaqo bihi bahwa kafaratun lah. Tapi kalau yang menjadi korban menyedekahkan, maka itu jadi penutup kafarat kalau menyedekahkan. Dan di sini kalau dilanggar, wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dzalimun, termasuk zalim. Dan bagi yang memberikan sedekah, maka orang yang berbuat harus membayar kepada yang menyedekahkan. Itu namanya adiyah atau diat. Misalnya orang yang membunuh dengan tidak sengaja atau dengan sengaja, kemudian tidak dihukum karena disedekahkan oleh keluarganya, maka itu membayar diat. Yang kalau di zaman Rasul itu sampai 100 ekor. Wa man qatala mu'minan khoto'an fatahriru qobah mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi ila ayyasoddaqu. Dalam ayatnya itu dikatakan, dan siapa yang membunuh dengan kesalahan, fatahriru qobah, maka dia memerdekakan hamba sahaya yang iman dan membayar diat kepada keluarga. Nah, itu namanya jaroim kisos. Dan tentang hukum kisos dan kita bahas nanti di dalam babnya secara khusus. Kemudian yang kedua itu jaroim al-had. Jadi kalau kisos mah ada berkaitan dengan fisik, setimpal hukuman. Kemudian ada perdamaian.
memungkinkan dia. Tapi kalau jaro imul had itu tidak ada pembebasan, tidak ada keringanan, karena had itu sudah ditetapkan aturannya, sudah jelas dibatasi. Oh, jadi umul had yang zamannya itu adalah hudud. Ya, perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan itu bisa jaro'imul hudud, jamaknya. Bisa jaro'imul had, artinya batas. Hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dalam Quran dan Sunnah teksnya. Makanya ada hukuman pencurian. As-sariku was-sariqatu faqta'u, pencuri, laki-laki yang mencuri maupun perempuan yang mencuri, maka faqta'u, potong aidiyahuma, tangannya. Nah itu kan jelas hukumannya hudud, makanya disebut hudud. Nah, hukumannya sudah jelaskan di dalam Quran. Ada juga nanti kita bahas secara khusus dalam surat Al-Maidah ayat 33. Di situ ada namanya hukuman ayyuqattalu, yang dibunuh, ayyusallabu, ada yang disalib, autuqata'a aidihim, ada yang dipotong tangannya, wa arjuluhum, kaki, minhilab, secara bersilang, au yunfau minal ardi, atau dipenjara. Nah itu hukuman hudud, sudah ditetapkan di dalam Al-Quran secara jelas, secara rinci. Atau hukuman jinah, ada hukuman jinah ghair muhson, yang berat 100 kali dan diasingkan atau dipenjara. Ada juga jinah muhson. Ini juga akan kita bahas secara khusus, hukum perzinahan. Kemudian juga jarimatul hudud itu ada pencurian, ada perzinahan, ada perbuatan dosa-dosa yang lain seperti yang diungkap. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardh fasadan ayuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardh dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Banyak dosanya akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah jaro imut takzir. Jadi kalau kisosma setimpal dengan perbuatan pelaku kepada korban, dan itu bisa saja diadakan perdamaian. Kalau jaro imul hadma atau jari imul hudud, dosanya sudah perbuatan dosanya, hukumannya sudah digariskan secara rinci, secara mendetil. Itu jaro imul had atau jaro imul hudud, seperti yang ditetapkan kepada jinah, pencuri, atau khomer. Sedangkan jaro imut takzir, kejahatan yang dikenai hukumannya takzir. Jenis dan hukuman sanksinya itu secara penuh ada pada wewenang penguasa atau keputusan hakim demi dilaksanakannya kemaslahatan umat. Jadi tidak kisos, tidak juga hudud,
karena tidak ditentukan oleh Al-Quran hukumannya, tapi itu ada garis-garisnya atau aturan-aturan secara umum. Maka hakim itu yang bisa menentukan ta'zir. Seperti pelanggaran lalu lintas. Itu ada. Kalau dilanggar ada hukumannya di dunia. Dan itu banyak digariskan atau ditentukan oleh ijtihad para ulama. Dan ulama yang berkaitan dengan keahlian dalam bidang hukuman. Hanya undang-undang setiap negara itu ada banyak di dalam kaitan dengan ta'zir. Makanya di dalam penerapan hukuman itu ada atiullah, atiur rasul, dan ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum itu termasuk para tenaga ahli yang merumuskan hukuman. Jadi hakim itu berijtihad di dalam ta'zir. Dan memang hakim di sini mempunyai otoritas untuk menerapkan hukuman berdasar yang digariskan. Jadi kalau sekarang ada korupsi, garis nama sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah 33 tadi. Tapi kepada korupsi yang berapa, atau bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, nah itu ditentukan oleh ijtihad para hakim. Para hakim itu semuanya berkumpul merumuskan rumusan-rumusan hukum yang bisa diterapkan. Mujro'imut ta'zir. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga bukan berarti tidak memberikan ketentuan, tapi ada secara umum. Ya, hal ini unsur akhlak, unsur perbuatan paling utama dalam penetapannya, prinsip jadi acuan penguasa dalam kepentingan melindungi rakyat yang banyak. Jadi setiap yang menimbulkan madorot kepada masyarakat itu kan harus ada hukumannya, harus ada sanksinya. Yang kadang-kadang berkaitan juga dengan hudud ta'zir itu. Umpamanya berzina laki-laki dengan perempuan kan sudah jelas hukumannya di dalam Al-Quran. Nah sekarang bagaimana kalau laki-laki dengan laki-laki, apakah itu masuk kepada golongan liwat? Itu masuk hudud. Tetapi kalau tidak sampai melakukan perbuatan zina, tapi hanya mendekati, nah itu hukumannya ta'zir. Dan itu juga ada kaitan dibahas dengan bahasan hadis cabang-cabang mendekati zina. Itu hubungannya ta'zir. Tiga aspek ini pada dasarnya jaroim atau fikih jinayat, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada bahasan berikutnya, yaitu tentang etika peradilan. Hari ini sampai di sini dulu. Qofalahuli walakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.